Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkemahan siswa kelas 1 SMA Pandega di Hutan Wana Alus berubah dari kegiatan menyenangkan menjadi malam penuh teror. Rini yang ikut demi menarik perhatian Miko tidak menyangka bahwa pentas drama akan menjadi gerbang petaka. Ketika ia kerasukan arwah Roro Putri, kekuatan goib mulai mengamuk dan merasuki siswa lain. Dalam kekacauan itu, hanya Mbah Sonto dan Miko yang bisa mengembalikan keadaan. Tapi, apa harga yang harus mereka bayar untuk mengakhiri semua ini? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Kesurupan massal di Hutan Wana Alus. Rini memutuskan ikut perkemahan demi mendekati Miko, sang ketua panitia. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya kuat dan mandiri. SMA Pandega mengadakan perkemahan rutin di Hutan Wana Alus. Lokasinya sejuk, namun dikenal memiliki aura mistis. Rini merasa ini kesempatan emas untuk tampil menonjol. Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh kuncen desa, Mbah Sonto. Mbah Sonto memperingatkan agar tidak berkemah di area yang telah ditentukan panitia. Ia menyebut lokasi itu sebagai tempat sesajen dan pemujaan leluhur. Adu argumen antara panitia dan Mbah Sonto pun terjadi. Akhirnya, Mbah Sonto mengalah dengan syarat area sesajen tidak boleh disentuh. Hari pertama diisi dengan kegiatan pembukaan dan jelajah alam. Rini merasa senang karena bisa sekelompok dengan Miko. Ia berusaha tampil menonjol dalam setiap kegiatan. Malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk bercerita. Beberapa cerita horor mulai membuat suasana menjadi tegang. Saat malam semakin larut, salah satu siswa melihat bayangan wanita di balik pepohonan. Beberapa mengira itu bagian dari cerita horor panitia. Tapi Mbah Sonto yang datang malam itu tampak muram. Ia memperingatkan agar tidak berkata sembarangan di tempat angker. Rini mulai merasa sedikit tidak nyaman. Hari kedua berjalan dengan kegiatan survival dan lomba antar regu. Rini terus mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Miko. Miko ternyata cukup ramah dan menyemangati semua peserta. Menjelang sore, mereka mulai menyiapkan pentas seni untuk malam terakhir. Rini terpilih menjadi pemeran utama dalam drama rakyat Roro Putri. Latihan drama dilakukan di dekat area sesajen karena tempatnya lebih lapang. Mbah Sonto mengetahui hal itu dan kembali menegur panitia. Panitia berdalih hanya latihan dan tidak mengganggu sesajen. Mbah Sonto menghela nafas dan pergi tanpa berkata-kata. Beberapa siswa mulai merasa tidak enak hati. Malam ketiga tiba dan pentas seni pun dimulai. Drama Roro Putri menjadi acara puncak. Semua terkesima melihat Rini tampil begitu total. Namun saat adegan klimaks berlangsung, Rini tiba-tiba diam membeku. Matanya menatap kosong ke arah langit. Tiba-tiba Rini menjerit dan tubuhnya kejang-kejang. Suaranya berubah menjadi berat dan menyeramkan. Ia mengaku sebagai arwah Roro Putri yang marah karena namanya dipermainkan. Kepanikan pun terjadi di tengah pertunjukan.
Miko berlari menghampiri dan mencoba menenangkan Rini. Beberapa siswa mulai ikut menjerit dan menangis histeris. Mereka tampak kerasukan dan berkata-kata aneh. Suasana berubah menjadi kacau. Guru pendamping meminta semua siswa masuk ke tenda dan berdoa bersama. Miko merasa ini semua salahnya. Kabar kesurupan massal sampai ke telinga Mbah Sonto. Tanpa menunggu lama, ia datang membawa sesajen dan dupa. Ia berkata bahwa sesuatu telah bangkit dari alam lain. Miko dan Dewan Ambalan membantu menyiapkan tempat pemurnian. Malam itu, perkemahan menjadi ladang pertempuran antara goib dan nyata. Mbah Sonto segera datang ke perkemahan dengan membawa peralatan ritual. Ia meminta semua siswa berkumpul dan membakar kemenyan. Rini masih dalam kondisi kesurupan dan terus meracau dalam bahasa yang tidak dimengerti. Beberapa siswa lain juga masih mengalami hal yang sama. Mbah Sonto mulai membaca mantra untuk mengusir roh yang merasuki mereka. Satu persatu siswa yang kesurupan mulai tenang, tetapi Rini masih belum sadar. Mbah Sonto mengatakan bahwa arwah yang masuk ke tubuh Rini adalah sosok yang dulu pernah menjadi korban di tempat ini. Ia meminta bantuan Miko untuk memegang tangan Rini agar tidak semakin liar. Tiba-tiba Rini menatap Miko dengan tatapan penuh kebencian. Ia menyebut nama yang tidak dikenali oleh siapapun. Beberapa siswa yang pingsan akhirnya mulai sadar. Namun, ketakutan mereka masih tersisa. Guru pendamping meminta agar acara perkemahan segera dihentikan lebih awal. Mbah Sonto setuju dan menyarankan agar segera meninggalkan tempat itu sebelum ada kejadian yang lebih buruk. Miko merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dalam perjalanan kembali ke desa, Rini tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ia mengaku mendengar suara yang memanggil namanya dari dalam hutan. Beberapa siswa lain juga mengaku masih merasa tidak nyaman. Mbah Sonto meminta mereka untuk tidak menoleh ke belakang dan terus berjalan. Mereka semua berjalan cepat menuju desa. Sesampainya di desa, Rini akhirnya sadar sepenuhnya. Ia tidak mengingat kejadian selama ia kesurupan. Mbah Sonto menjelaskan bahwa Roro Putri adalah arwah seorang putri yang dulunya ditinggalkan di hutan ini. Arwahnya masih gentayangan karena perjanjiannya dengan dunia goib belum selesai. Mbah Sonto berniat melakukan ritual terakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, Mbah Sonto menyiapkan sesajen dan membacakan doa di tengah hutan. Beberapa siswa yang penasaran ikut menyaksikan dari kejauhan. Angin berhembus kencang saat ritual dimulai. Rini tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di kepalanya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Mbah Sonto meminta Rini untuk tetap tenang dan mengikuti doa yang ia bacakan. Perlahan, rasa sakit itu menghilang dan tubuhnya terasa lebih ringan. Sesaat kemudian, terdengar suara perempuan menangis dari arah pohon besar. Cahaya putih samar terlihat muncul,
lalu menghilang ke dalam tanah. Mbah Sonto menghela nafas lega dan berkata bahwa semuanya sudah selesai. Para siswa akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah kejadian itu. Keesokan harinya, mereka bersiap kembali ke kota. Rini merasa bersyukur masih bisa selamat. Miko mendekatinya dan mengucapkan terima kasih karena telah bertahan. Mereka pun kembali dengan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah kejadian itu, pihak sekolah memutuskan untuk tidak lagi mengadakan perkemahan di hutan Wana Alus. Kisah kesurupan massal menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Beberapa siswa bahkan mengalami mimpi aneh setelah pulang. Namun, semuanya perlahan kembali normal. Kehidupan di SMA Pandega pun berjalan seperti biasa. Rini sadar bahwa keinginannya untuk membuktikan diri malah membawanya pada kejadian yang mengerikan. Ia tidak lagi meremehkan larangan yang diberikan oleh orang tua desa. Pengalaman ini mengajarkannya untuk lebih menghargai hal-hal yang tidak terlihat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih waspada di masa depan. Hutan Wana Alus kini hanya tinggal kenangan. Setelah ritual yang dilakukan Mbah Sonto, suasana desa kembali tenang. Namun, Rini merasa masih ada yang mengawasinya. Beberapa kali ia melihat bayangan di sudut matanya. Tetapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Miko mencoba meyakinkan Rini bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, Rini tetap merasa ada yang mengikutinya. Ia mulai bermimpi tentang seorang perempuan yang menangis dan memanggil namanya. Rini memutuskan untuk kembali ke hutan seorang diri. Ia ingin mencari jawaban tentang mimpinya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia menyelinap keluar dari desa menuju lokasi perkemahan. Sesampainya di hutan, Rini mulai mendengar suara bisikan. Ia mengikuti suara itu hingga ke batu besar tempat sesajen dulu berada. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di hadapannya. Miko yang menyadari Rini menghilang segera menyusulnya bersama beberapa warga desa. Mereka menemukan Rini berdiri kaku di depan batu besar. Mbah Sonto kembali melakukan doa untuk menyadarkannya. Rini akhirnya sadar dan menangis ketakutan. Mbah Sonto menjelaskan bahwa arwah Roro Putri ingin menyampaikan sesuatu. Ia meminta mereka untuk mengadakan ritual terakhir agar arwahnya benar-benar tenang. Ritual terakhir dilakukan di hutan. Mbah Sonto membacakan doa sambil membakar dupa. Sosok putih muncul dan perlahan memudar. Suasana hutan menjadi lebih tenang. Rini merasa lega setelah ritual selesai. Ia tidak lagi mengalami mimpi buruk. Semua siswa yang ikut perkemahan juga mulai melupakan kejadian itu. Sekolah memberikan peringatan agar lebih berhati-hati dalam memilih lokasi perkemahan. Kejadian di hutan Wana Alus menjadi cerita yang tidak akan dilupakan. Rini dan Miko semakin dekat setelah kejadian itu. Mereka berjanji untuk tetap bersama dan lebih menghargai hal-hal yang tidak terlihat. Perkemahan Wana Alus kini menjadi bagian dari masa lalu mereka.
Bertahun-tahun kemudian, hutan warna alus kembali sunyi. Tidak ada lagi perkemahan yang diadakan di sana. Namun, beberapa penduduk desa masih sesekali mendengar suara tangisan di tengah malam. Kisah Roro Putri tetap menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun.